يتصل هناك ماذا سيفعل؟ والتسديد من توزا في الملعب. بوم! مستحيل. يا Laga antara Persib lawan Persik Semen Padang dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-27 berlangsung menarik dan tensi tinggi. Secara mengejutkan, laga yang berlangsung malam ini tidak disiarkan Indosiar yang memilih menyiarkan laga Dewa lawan Borneo. Iya, Persib yang berada dalam performa menanjak setelah meraih kemenangan atas Persik Kediri memberi kepercayaan diri kepada pemain di malam tadi. Iya, kemenangan akan membawa Persib amankan posisi puncak klasmen sekaligus menjauh dari kejaran Dewa United. Di sisi lawan, Semen Padang, mereka ada dalam tren yang buruk setelah dibantai Dewa United 6-0 di laga terakhirnya membuat anak asuh Eduardo mengemban misi bangkit. Namun, pelatih Semen Padang, Eduardo, tak mengucilkan kekuatan raksasa Jawa Barat itu. Dirinya akan semaksimal mungkin tidak kebobolan, bahkan strategi parkir bus siap dijalankan. Iya, di laga yang krusial ini Persib menurunkan starting 11 terbaiknya meskipun minus Nick Kuipers dan Rian Kurnia. Di penjaga gawang ada Kevin Mendoza, kemudian di center back Bojan menempatkan duet Kocijan dan Gustavo Franca. Untuk back sayap kiri ada Edo dan di kanan ada Kakang. Memasuki lini tengah Bojan memasang Robbie Darwis, Mark Klok dan Tirone Delpino. Untuk sektor lini depan ada Beckham, Ciro Alves dan David da Silva. Persib di laga ini memakai jersey kebanggaan berwarna putih, sementara Semen Padang berwarna merah. Sejak peluit babak pertama dibunyikan Persib langsung tampil menyerang alias gaspol, sektor Beckham Putra maupun Ciro Alves menjadi andalan, namun pertahanan Semen Padang dapat menggagalkannya. Tuan rumah tampil impresif sejak 10 menit awal berjalan, satu peluang dari tendangan Stewart hampir berbuah gol, namun Kevin sigap mengamankannya. Menuju 15 menit laga berjalan, Persib keluar dari tekanan, Mark Klok CS terus menekan dan akhirnya hampir berbuah gol di menit 15 oleh sontekan DDS. Namun, wasit mengecek VAR dan offside tipis, momen ini pun menjadi perdebatan di media sosial. Persib kembali menekan di menit 20, kesalahan bek Semen Padang hampir dimanfaatkan DDS setelah berhadapan 1 lawan 1. Namun, tendangan DDS masih melambung. Semen Padang memberi reaksi, bermain terbuka membuat lini pertahanan Persib keteteran, dan akhirnya kesalahan antisipasi Klok berbuah penalti untuk Semen Padang, eksekusi Bruno berhasil memberi keunggulan, 1-0 Persib tertinggal. Tertinggal 1-0 membuat anak asuh Bojan Hoda menaikkan intensitas serangan, namun peluang terbaik belum berbuah hasil. Hingga menit ke-45 tidak ada gol tercipta. Jika hasil ini bertahan, maka sebuah kerugian untuk Persib, karena Dewa United akan terus menempel jika berhasil menang yang secara bersamaan bermain. Namun, jika Persib di babak kedua berhasil membalikan keadaan maka puncak klasmen akan semakin dingin. Berita lainnya. Sebelum laga, Pangeran Biru ingin menutup laga di bulan Ramadan 1446 dengan kemenangan. Iya, pelatih Persib Bojan Hoda mengatakan, pertandingan melawan Semen Padang sangat penting untuk dimenangkan sebelum kompetisi memasuki masa libur Hari Raya Idul Fitri. Ia mengakui, tidak mudah menggapai 3 poin di kandang Kabau Sirah. Tapi, semua pemain akan berjuang meraih kemenangan di pertandingan pamungkas di bulan Ramadan ini. Pertandingan besok malam penting buat kedua tim. Kita tahu Semen Padang berjuang meraih hasil positif dan mereka punya organisasi permainan yang baik. Tentunya bukan hal mudah laga besok, kata Hoda dalam pre-match press conference minggu kemarin. Tapi, Persib datang dengan harapan besar untuk bisa tetap berada di puncak klasemen, menjaga jarak aman dengan pesaingnya. Hoda mengatakan, timnya akan kerja keras mengamankan target itu. Di lain sisi, Bojan tanggapi Persib yang kehilangan sejumlah pemain. Kami kehilangan beberapa pemain. Ini akan menjadi laga yang sulit karena pada putaran kedua musim ini, Semen Padang banyak berbenah dan melakukannya dengan baik, ujar Hoda. Meski begitu, Hoda yakin timnya akan tetap berusaha keras untuk meraih hasil positif. Ini adalah laga penting bagi kedua tim. Mereka, Semen Padang, berusaha keluar dari zona degradasi, sementara kami ingin menjaga jarak di puncak klasemen. Laga ini berat, tapi kami akan berusaha keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tegasnya.
Sementara itu, gelandang Persib, Del Pino yakini Semen Padang bakal menyulitkan. Del Pino meyakini, pertandingan melawan Semen Padang akan berjalan sengit. Tuan rumah dipastikan punya motivasi berlipat untuk bangkit setelah kekalahan telak 0-6 dari Dewa United. Ini merupakan laga ketiga tanpa kemenangan yang dijalani Semen Padang sehingga mereka terdampar di peringkat 16 klasemen sementara dengan 22 poin, hasil 5 kali menang, 7 imbang dan 14 kalah. Prediksi kami besok menjadi pertandingan yang berat karena ini memasuki fase akhir musim dan tim yang berada di zona degradasi akan berjuang keras. Jadi, kami memprediksi ini menjadi laga sulit, kata Tirone. Tapi, Del Pino memastikan, timnya tidak akan menyerah begitu saja. Pemain bernomor punggung 10 tersebut mengatakan, seluruh pemain akan melipat gandakan motivasi untuk melanjutkan tren positif agar bisa menjaga jarak dengan pesaing di bawahnya. Tapi kami juga baru meraih kemenangan di laga sebelumnya di kandang melawan Persik. Ini membantu kami untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri. Saya harap kami bisa mendapatkan hasil positif, pungkasnya. Berita lainnya. Kenapa tidak ada pemain Persib yang dipanggil Timnas Indonesia? Ini penyebabnya. Tidak ada satupun pemain Persib Bandung yang dipanggil Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Hal ini memicu pertanyaan di kalangan pencinta sepak bola Indonesia, karena Persib adalah pemuncak klasemen sementara BRI Liga 1. Bahkan sejumlah langganan Timnas Indonesia baik senior atau kelompok umur seperti Edo Febriansah, Mark Klok, Kakang Rudianto hingga Robi Darwis pun absen. Bahkan Beckham Putra dan Rian Kurnia sebagai top scorer pemain lokal pun hilang dari pantauan Patrick Kluivert. Di sisi lain, 9 pemain yang bermain di kompetisi lokal diwakili oleh Dewa United dengan 3 pemain, Persija 2 pemain, Persebaya, PSS Sleman, Persis Solo dan Borneo FC dengan 1 pemain. Bojan Hodak pun bereaksi atas pilihan Patrick Kluivert yang tak memanggil pemainnya. Saya rasa pertanyaan ini seharusnya dilontarkan pada pelatih timnas, kata Bojan Hodak. Bagi Bojan Hodak, dia tak dapat melakukan apapun agar pemainnya dipanggil Timnas Indonesia, karena tentu pelatih asal Belanda ini punya pilihannya sendiri. Saya tidak bisa melakukan apapun karena itu bukan pekerjaan saya. Ini adalah pekerjaan dia, sebagai pelatih Timnas Indonesia, kata Bojan Hodak. Mantan pelatih PSM Makassar ini pun menolak untuk berkomentar lebih jauh soal pemanggilan tersebut. Jadi maaf, itu bukan pertanyaan untuk saya, katanya.